Pada video kali ini kita akan bahas tentang script file atau editor atau debugger. Bersihkan dulu. Jadi di video-video sebelumnya kita menggunakan MATLAB itu langsung mengetik di command window ini. Nah, ini dinamakan dengan interactive mode atau session karena kita menuliskan command di sini, perintah di sini atau function atau yang lainnya. Kemudian ketika kita enter itu langsung dieksekusi oleh MATLAB. Nah, makanya disebut dengan interactive mode atau session mode session. Nah, ada cara lain untuk menggunakan MATLAB, yaitu dengan menggunakan script file. Nah, cara menggunakan script file ini seperti ini. Kita tinggal pilih file new script atau ini langsung ada tool ikonnya new script file. Nah, seperti ini. Dengan mengetik di sini, kemudian nanti kita run, klik ini, atau kita nanti bisa juga ketikkan nama filenya di command window. Itu akan sama saja kita mengetikkan seluruh yang ada di sini ke dalam command window sekaligus. Jadi hal ini bermanfaat ketika program kita yang kita akan buat itu sangat panjang. Nah, kalau kita gunakan command window, kita akan menuliskan terlalu panjang, dan misalkan kita menggunakan fungsi yang berulang-ulang, kita akan mengetik berulang-ulang. Nah, itu akan tentu saja sangat lama. Nah, dengan script file kita bisa mengcopy paste dan mengedit seperti layaknya word processor. Oleh karena itu, yang ini tadi, yang script file tadi digunakan ketika program yang kita buat itu sangat panjang. Nah, ini sebagai contoh saya sudah buat yang latih 1. Jadi ini saya simpan dengan nama latih 1. Nah, ketika kita ini sudah ngetik ini, kemudian kita simpan file save as. Nah, jangan lupa nanti nyimpannya ini itu ada di current foldernya. Jadi kalau nggak di current folder, nanti kita tidak bisa eksekusi. Kita harus rubah current folder yang kita inginkan di sini. Nah, ini sudah MATLAB X. Nah, ini adalah di save-nya juga di current folder tersebut, yaitu di MATLAB X. Nah, ini kita simpan. Nah, ekstensinya itu adalah .m. Kita simpan ini .m. Nah, karena tadi sudah membuat, ya kita refresh, nggak apa-apa. Nah, ini akan muncul latih1.m. Nah, berbeda dengan yang kita lakukan di video sebelumnya, yaitu kita menyimpan variabel dengan ekstensi mat. Nah, kalau .mat ini adalah dia menyimpan variabel, kalau .m itu menyimpan program. Jadi ini adalah m file itu menyimpan program, dan mat file itu menyimpan hanya variabelnya. Nah, sebagai contoh kita sudah membuat program ini ya, yang ini. Nah, ini kok tadi kalau kita double klik langsung dia muncul ya, sama dengan load. Kita dulu. Nah, bagaimana cara kita memanggil program ini? Nah, nanti kita kalau sudah membuat program, kita ketik run, dan kemudian akan tereksekusi di command window. Nah, sebelum kita pencet run, kita pelajari dulu, atau saya mau paparkan dulu aturan-aturan dalam menulis di ini editor atau debugger atau mat file ini. Nah, dalam MATLAB tanda persen ini itu merupakan komentar ya. Jadi komentar itu tidak akan dieksekusi oleh MATLAB. Jadi MATLAB itu hanya mengeksekusi yang bukan komentar. Nah, bagian yang tidak dieksekusi oleh MATLAB itu adalah bagian di sebelah kanan dari tanda persen ini.
Misalnya kita di sini gunakan tanda persen, ini adalah data mentah misalkan. Nah, yang ini data mentah ini adalah komen karena didahului dengan tanda persen. Nah, ini berarti ini tidak dieksekusi oleh MATLAB. Nah, komen ini berguna untuk mengingatkan kita sebagai pembuat program supaya tahu maksud program ini buat apa dan bagaimana prosesnya, tergantung kita. Jadi mana yang perlu kita kasih komentar dan mana yang tidak, terserah kita. Sehingga nanti kalau kita mau membuka program MATLAB.m ini kita tidak bingung untuk mengetrace atau memperbaiki misalnya ada kesalahan. Nah, ini sebagai contoh, ini kasih komentar program latih1.m karena ini adalah file yang disimpan dengan nama latih1.m ya, ini jadi m file. Kemudian ini adalah tujuan program, ini menghitung sin akar kuadrat. Ini karena kita X sama dengan akarnya, kemudian dikasih sinnya dan menampilkan hasilnya. Jadi ini kita buat dulu pertama variabel X, di mana variabel X adalah akar dari suatu array. Jadi array nanti kita akarkan, berarti nanti jumlah X itu akan sesuai dengan jumlah elemen ini yang diakarkan. Jadi tiap-tiap elemen diakar. Kemudian hasil dari variabel X ini itu akan disinkan. Jadi Y itu adalah sin dari akar dari yang X-nya ini. Maksudnya sin X. Jadi hasil akar itu akan disinkan. Nanti ketemu Y. Nah, ini kalau kita pencet run, itu akan mengeksekusi seluruh komen atau seluruh program ini ke dalam command window. Kita lihat, kita klik run. Nah, ini sama saja kita mengetik latih1 dan muncul variabel Y-nya. CLC, kita ulangi lagi. Nah, dengan mengetik tadi run, ini sama saja kita dengan memanggil langsung di ini latih1. Sama aja dengan tadi. Jadi kita bisa memanggil program dan mengeksekusinya itu dengan mengetik nama dari file m-nya, m filenya itu kita ketik di command window. Itu sama aja dengan run tadi. Nah, inilah keuntungan dari script file. Kita bisa menulis di editornya ini dan kita bisa membuat komentar-komentar dan kita bisa copy paste seperti program seperti word processor pada umumnya. Nah, untuk membuat tanda persen ini kita bisa lakukan dengan keyboard, yaitu Ctrl R. Nah, Ctrl R kalau kita mengarahkan kursor di baris yang misalkan di baris yang kelima, kita pencet R. Nah, itu akan menjadi satu baris itu akan menjadi komentar. Nah, itu Ctrl R menjadikan satu baris komentar. Kalau menghilangkan tanda komentar, kita bisa gunakan Ctrl T. Jadi Ctrl T itu menghilangkan komentar. Kalau Ctrl R itu menjadikan satu baris itu komentar. Itu adalah cara membuat editornya atau script filenya. Kemudian nah, ini berbeda ya, kalau kita ingat, berbeda dengan kita memanggil variabel. Kalau kita memanggil variabel kan kita harus pakai load ya. Misalkan variabel yang disimpan dalam mat file, kita harus pakai load, misalnya data1. Nah, itu berarti kita memanggil atau memanggil data-data yang ada di data1 ini, data1.mat. Nah, kalau m file kita tidak perlu ini, kita tidak perlu komen, tapi kita langsung tulis nama itunya, nama programnya, nama m filenya. Itu bedanya dengan yang variabel atau yang .mat-nya. Dan apa lagi ya?
Nah, kemudian ada aturan dalam membuat nama M-file. Aturannya adalah sama dengan ketika kita membuat variabel, yaitu harus diawali dengan huruf dan tidak boleh ada spasi. Sama seperti ketika kita membahas tentang aturan-aturan membuat variabel. Nah, kemudian di dalam MATLAB itu yang merupakan M-file itu tidak hanya script file tapi juga ada namanya function maupun command itu juga berekstensi .m. Jadi yang berupa mat itu adalah variabel. Nah, yang .m itu selain dari script file itu juga bisa function, juga bisa command. Nah, oleh karena itu ketika kita membuat nama program yang berakhiran atau berekstensi .m, kita harus memastikan bahwa itu tidak sama dengan function yang sudah ada, tidak sama dengan command yang sudah ada, dan juga tidak sama dengan nama variabel yang sudah ada. Nah, cara ngeceknya gimana supaya kita tidak menghasilkan program yang dengan nama yang sama dengan sudah ada? Kita bisa menggunakan axis. Sebagai contoh kita cek misalkan axis latte 1. Ini sudah ada belum? Nah, ternyata kalau answernya atau jawabannya 2 itu berarti dia sudah ada. Kalau 0 berarti tidak belum ada. 2 berarti dia merupakan script file. Nah, kalau misalkan kita sudah manggil variabel tadi ya, misalkan load data 1. Nah, kalau kita ketik axis to y misalkan, nah itu kan hasilnya 1 atau 0. 1 atau 0, kalau dia 1 berarti ada variabel yang namanya y. Kalau ini 2 berarti ada m-file dan ada m-file dengan nama ini latte 1. Kalau hasilnya 2. Kalau misalkan hasilnya 5, itu berarti dia merupakan built-in function. Contohnya seperti ini. Yang built-in function contohnya adalah sqrt, itu merupakan built-in function. Built-in. Nah, 5 berarti dia merupakan built-in function. Apalagi yang built-in function misalkan fungsi trigonometri juga merupakan built-in. Yang 5. Jadi hasilnya itu bisa 0, bisa 2, bisa 1, bisa 2, bisa 5. Kalau 2 itu merupakan m-file yang bukan built-in function. Kalau misalkan 5 dia merupakan m-file yang merupakan built-in function. Kalau 1 berarti dia variabel. Nah, kita harus menghindari itu. Kita harus cek dengan axis dulu. Kalau kita axis kemudian kita kasih nama yang mau kita buat, itu hasilnya 0 berarti masih aman. Berarti itu merupakan nama file yang belum dipakai oleh MATLAB-nya atau dipakai oleh sebelumnya. Nah, apa bedanya yang built-in function sama yang file, yang m-file pada umumnya? Atau saya bedanya? Kayaknya sih kalau yang built-in function dia yang sangat basic, yang bisa digunakan untuk membuat yang m-file lainnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat.